manusia itu pasti akan mengalami kabat, di mana kabat itu sendiri berarti sakit maupun susah. Allah itu pingin kita kembali kepadanya. Allah itu pingin kita nggak jauh-jauh darinya. Oleh karena itu, setiap masalah yang datang kepada kita, jangan jadikan itu sebagai beban, jangan jadikan itu sebagai masalah dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak pantas kita rasakan kepada ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang bisa kita rasakan dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta bayaran sepeser apapun atas nikmat yang telah diberikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai hambanya, merasakan dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatmu. Akan tetapi jika kalian kufur kepadaku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, sang revolusioner sejati, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua, membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman Islam yang terang benderang seperti saat ini, insyaallah. Teman-teman semua, manusia itu pasti akan mengalami kabat, di mana kabat itu sendiri berarti sakit maupun susah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah dan payah. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini pasti akan diberikan problematika, pasti akan diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah, memberikan ujian kepada kita? Aku mau sedikit merubah konsep pemikiran kita tentang masalah yang diberikan kepada kita. Jangan pernah sekalipun memandang dan berpikir masalah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai suatu masalah. Karena apa? Karena kita adalah seorang muslim. Karena seorang muslim, segala sesuatu, segala urusan dan setiap urusan itu adalah suatu keberuntungan dan suatu kebahagiaan. Ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan masalah oleh Allah, lalu dengan masalah tersebut kita bisa bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala dan kita bahagia. Lalu jika Allah memberikan kita kebahagiaan, Allah memberikan kita kelapangan, dan kita bersyukur, maka Allah akan memberikan pahala dan kita akan bahagia. Jadi jangan pernah sekalipun memandang masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai suatu masalah. Akan tetapi pandanglah sebagai masalah itu sebagai cara Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita ke tingkatan yang lebih tinggi. Teman-teman tahu nggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kita, asyhadu imtila al-anbiya. Siapakah
orang yang paling berat dan yang paling banyak cobaannya. Orang yang paling banyak dan orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang solih, bahkan orang-orang solih. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka begitu banyak cobaan dan ujian? Karena satu hal tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meningkatkan derajat mereka ke beberapa tingkatan. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala peka dan Allah Subhanahu wa ta'ala kangen terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian dan masalah di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dengan masalah tersebut kita akan semakin dekat dengan Allah. Dengan masalah tersebut kita akan semakin bertakwa kepada Allah. Betul apa betul? Maka dari itu, masalah adalah suatu kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita. Masalah adalah suatu rasa kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan masalah adalah cara Allah agar kita semakin dekat dengannya. Allah itu pingin kita kembali kepadanya. Allah itu pingin kita nggak jauh-jauh darinya. Dan Allah itu pingin kita berpasrah, memasrahkan segala sesuatu, kehidupan dan kematian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pingin kita menangis. Allah Subhanahu wa ta'ala pingin kita merengek, memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur saja, kapan sih kita bisa khusyuk berdoa? Kapan kita bisa khusyuk ibadah? Kapan kita bisa ikhlas beramal? Apakah dalam keadaan sulit? Dan apakah dalam keadaan sehat dan lapang? Sudah tentu jawabannya saat kita sulit. Bisa kita lihat lebih sopan mana, lebih khusyuk mana seorang yang berdoa dan beribadah kepada Allah saat Allah berikan ujian dan masalah dalam hidupnya, atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kegelimangan harta. Dan sudah tentu jawabannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan masalah di dalam hidupnya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu setiap masalah yang datang kepada kita, jangan jadikan itu sebagai beban, jangan jadikan itu sebagai masalah dalam hidup kita. Akan tetapi jadikanlah sebagai cara Allah Subhanahu wa ta'ala agar meninggikan derajat kita di tingkatan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pingin kita semakin dekat dengan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang mendapatkan pahala tanpa hisab adalah orang yang bersabar. Maka mulai dari saat ini, marilah kita memandang suatu masalah yang diberikan Allah kepada kita adalah jangan sebagai suatu masalah, tetapi sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masalah kepada kita sebagai cara Allah untuk meninggikan derajat, untuk memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Allahumma hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa kita mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.